Pemirsa, saat ini kehamilan kedua Aurel Hermansyah tengah memasuki usia kandungan 6 bulan. Di usia kandungan tersebut, Aurel mulai merasakan tidak nyaman lantaran kondisi perutnya yang sudah membesar. Tak hanya itu, kakak Azriel Hermansyah itu juga mengalami ngidam seperti pada kehamilannya yang pertama. Di kehamilan keduanya ini, ada-ada saja permintaan yang diajukan Aurel kepada suaminya, Atta Halilintar. Ya, Aurel meminta suaminya untuk juga ikut merasakan jadi ibu hamil. Dibantu tim manajemennya, Aurel minta Atta Halilintar untuk memakai semangka yang dipasangkan di perutnya. Lantas seperti apa reaksi Atta dengan permintaan istri tercintanya itu? Sekarang mau masuk 6 bulan itu satu, pastinya lebih ngap. Kan karena memang udah lebih besar perutnya, lebih berat. Tapi itu nikmatnya menjadi seorang ibu hamil. Nah, tapi biasanya laki-laki di luar sana tuh suka, aduh apa sih hamil, emang kenapa sih kan cuman gitu doang gitu ya kan, kayak kenapa sih hamil tuh jalannya lama. Ini maksudnya perbincangannya ke arah mana sih maksudnya? Ya enggak, bukan, aku sedang menjelaskan gitu. Aku tuh pengen kamu merasakan aku tuh pengen kamu merasakan apa yang aku rasakan saat lagi hamil. Ya aku nggak bisa hamil. Renaldi, jadi kamu harus memakai ini untuk di perut kamu. Jadi kamu, soalnya ini sama saya sebelah sini. Iya, gila berat banget. Emang belajar ya? Berdiri Pak. Ayo sayang. Seneng banget mukanya Bang. Iya, pokoknya aku juga seneng. Jangan antusias gitu, Pak. Ayo Bang. Jangan sabar gitu dong. Biasa aja lah. Antusias banget nih. Jangan semangat gitu, Pak. Aku seneng banget udah nggak sabar. Kenapa pakai buah? Kenapa nggak pakai bola? Kayak pakai apa kayak? Karena Biar tahu mama. ini ada Biar mengerti Kamu- kalau bumil gimana gitu loh Pak. Udah lah. Nanti kan abis ini kita meeting lah. Kamu ini berapa bulan Bang? kamu angkat nih, seolah nih perut aku nih gitu, Beb. Karena aku suka gitu. Aurel pun tertawa bahagia melihat kondisi perut suaminya yang terlihat buncit membesar seperti sedang hamil besar seperti kehamilan dirinya. Permintaan Aurel tak hanya sampai di situ, ia kemudian meminta suaminya untuk menyuapi kue yang dibelinya itu. YouTuber ternama se-Asia Tenggara ini pun tampak bingung dengan permintaan istrinya itu. Aduh, ngelak. Kan Bang. Bapak lagi ngantri, saya juga ngantri. Sayang, udahan yuk. Enggak, berdiri dulu, berdiri. Berdiri jalan. Sekarang kamu ini duduk di bawah, ceritanya suapin aku, kan aku biasanya Benar. coba. Nah tuh dulu Pak. Tadi, yes, kue itu Pak main handphone taruh sini juga dong kayak mami gitu loh. Itu bisa buat jadi ganjelan loh menurut aku. Ini bisa buat naruh HP. Dia makan Woi. Ya. santai. Ya masih duduk doang. Belum. Sana ya. Aurel yang dalam kondisi hamil besar ternyata tak mengurangi sikap kooperatifnya. Ia terus membuat tantangan untuk suaminya dengan melakukan tantangan lain untuk mengambilkan sepatu miliknya yang terletak di rak paling bawah. Coba berdiri. Sayang, ayo cepet ayo cepet ditungguin orang. Ayo ditungguin orang, ini udah jam Bisa lu mah. Emang buruan emang gini nih. lama banget ayam jalannya. Masa gini sih nyendolnya kayak gini? Bisa jadi tantangan yang dibuat Aurel untuk Atta itu dikarenakan Aurel kerap melihat laki-laki yang memandang enteng perempuan hamil. Maka tantangan yang dibuat Aurel terhadap Atta itu seperti ingin membuktikan bagaimana sulit dan menyiksanya perempuan yang tengah hamil tapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Aurel kemudian meminta suaminya ke kamar untuk merasakan saat ia berbaring di atas kasur dalam kondisi perut hamil. Lantas seperti apa perasaan Atta merasakan seperti istrinya hamil? Ayo tidur, sekarang tiduran di kasur. Tidur. Ya, biar kamu rasain dari Tadi bawah. katanya mau pergi. Mau pergi mana yang mau bilang? Kan kalau tidur lurus tuh kan juga. Nah, tidur bener-bener tidur kayak aku lagi tidur.
Bang, kelihatan bang perutnya bang. Aurat. Kenapa bapak makan buah tinggal kocel dong? Nah gitu bang. Nggak bisa miring doang kan aku nggak bisa turunin karena udah ngap. Aduh. Enak kan sih? Enak nggak jadi ibu hamil? Ibu hamil gimana Pak? Namun baru beberapa kali menjalani tantangan yang dibuat istrinya dengan memasangkan semangka di perutnya ataupun akhirnya menyerah. Namun Aurel menolak permintaan suaminya itu untuk menyudahi tantangan tersebut. Aurel pun meminta Atta untuk memakai semangka itu seharian agar bisa ikut merasakan bagaimana menjadi ibu hamil seperti dirinya. Gantian saya nggak mau ngasih makanan. Aku yang hamil kan. Hamil. Masa suami hamil? Aduh, saya udah ini sesek napas. Ya gimana aku Beb tidurnya dari malam sampai pagi kayak begitu? Soalnya anaknya bulat, Seng. Oke, Seng, ini aku udah tahu ibu tuh luar biasa banget, Seng. Belum, Udah, seharian. pokoknya ibu. Tapi live, aku live belum. Seng. Udah, Seng, nih aku mau kerja, Seng. Mau berangkat kerja. Kamar Aminah dulu yuk. Ngapain lagi kan nggak ada Aminanya. Kalau ada Aminanya lucu ya dilihat gini. Kan seharian nih kita ngerasain jadi mama. 24 jam. Sementara itu di sisi lain, perkembangan Aminah semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Aminah yang beranjak besar mulai bersekolah. Dengan mengenakan seragam kemeja hijau dan celana berwarna putih, Aminah tampak bersemangat saat hendak berangkat ke sekolah. Udah, Seng. Hah? Aminah tadi udah pamitan ke sekolah ya, guys ya. Dengan celana cut bray dia, karena dia Lucu banget. katanya dia tuh Ini dia pas tadi pamit. Salim dulu ya. Sekolah ya. Pinter ya. Hati-hati ya, Nak. Bye, selamat sekolah. Bye. Bye. Hati-hati di jalan ya, Nak. Sementara itu di lain peristiwa, kabar bahagia dianugerahi anak kembar dirasakan pasangan Masayu Clara dan sang suami Kausar Harta. Ya, belum lama ini Masayu melahirkan anak kembarnya pada 9 Agustus 2023 lalu. Berjenis kelamin laki-laki, dua bayi tersebut memiliki nama yang unik, Lam Agarta Putu Harta Yudana, sementara bayi yang kedua diberi nama Vi Agarta Putu Harta Yudana. Lantas seperti apa proses kelahiran anak kembarnya itu? Awal mulanya sih yang jelas nggak nyangka ya. Kemarin tiba-tiba pokoknya ini semua di luar rencana banget. Awalnya abang masih di luar kota. Jadi pokoknya kondisinya lagi di luar kota. Aku udah tinggal tuh 3 minggu karena ada urusan kan abang di Aceh. Terus kita udah bikin schedule untuk lahiran itu sebenarnya di tanggal 17 Agustus. Aku bangun tidur kok ada flek gitu kan. Akhirnya langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit dicek apa segala macam, ada pembukaan gitu. Langsung panik menghubungin abang masih di Aceh kan. Ini gimana nih aku hari ini? Ternyata dikabarin ada pembukaan, terus harus langsung cepet-cepet operasi segala macam gitu. Ya udah kita udah tetapin tanggal 17. Udah ngambil tiket juga dari Aceh mau pulang ke Jakarta tanggal 10. Tiba-tiba jam 11 dikabarin ini kayaknya pembukaan 1. Waduh, itu uring-uringan tuh di Aceh tuh. Gimana nih caranya mau terbang nggak bisa. Karena kebetulan emang kalau misalnya pembukaan itu kan untuk normal ya kondisinya. Nah dari awal ini emang dikasih tahu kalau untuk normal kemungkinan emang nggak bisa. Mendampingi istri selama di ruang operasi, Kausar mengaku panik. Ia pun bersyukur yang akhirnya proses melahirkan anak kembar dengan proses sesar tidak mengalami kendala berarti. Keduanya mengaku mendapat kemudahan selama proses melahirkan anak kembarnya itu. Yang satu posisinya Pas, ke bawah di pas, bawah. tapi yang kedua bayi keduanya agak sungsang. Jadi punggung duluan ya. Jadi mau tidak mau memang dari awal tuh udah direncanain memang buat sesar.
tapi karena dadakannya ini nih. Jadi kan orang rata-rata kalau sesar itu emang udah ada jadwalnya kan. Nah kalau kita sesarnya jadi kayak orang lahiran normal nih, jadi kayak buru-buru semuanya gitu. Kalau dibilang kendala mungkin nggak begitu ini. Sebenarnya sadar ya? Sadar, cuman kalau dibilang kendala kayaknya kita kemarin semuanya tuh bener-bener dipermudah banget pas proses. Yang tadinya aku kayak udah panik gitu kan, maksudnya ini kan lahiran pertama, jadi kita juga belum tahu nih gimana sih di dalamnya. Terus diarahin sama dokternya, sama susternya, kayak nggak ada kepanikan di dalamnya, malah sempet cerita-cerita sama dokter-dokternya Lagi operasi di dalam, sampai lagi operasi. ngobrol-ngobrol. Jadi kayak dibawa santai Dibikin, banget. iya. Dampingi dari awal nyampe itu udah dibawa ke dalam, aku ganti baju dulu kan, baju pakaian buat operasi. Habis itu udah nemenin dari awal. Tadinya disuruh duduk gitu di samping, terus kayak ditutup gitu kan, tapi kayak nggak kelihatan, penasaran juga, akhirnya berdiri aja ngelihat. Jadi ngeliat proses dari awal sampai akhir melahirkannya. Kepada tim Gospot, keduanya menceritakan soal nama dua anaknya mereka yang terdengar unik dan jarang digunakan kebanyakan orang pada umumnya. Lantas apa arti nama yang disematkan untuk anak kembarnya tersebut? Jadi anak pertama namanya Anak pertama namanya Lam Agartha Pote Hartayudana. Anak kedua Vi Agartha Pote Hartayudana. Yang pertama tuh huruf Lam sih. Lam itu kan memang tidak ada artinya, tapi dia selalu ada di beberapa surat awal surat gitu ya. Di Al-Quran. Kalau V itu sebenarnya Jadi kita bagi dua sih jadi sebenarnya. V itu bisa kita ambil dari beberapa kata dari berbagai macam negara, ada juga di Arab juga kan. Jadi bisa percaya diri, kemandirian, gitu-gitulah pokoknya insya Allah artinya kita cari yang terbaik lah gitu. Cuman emang cari nama yang emang pengen unik juga. Inti bumi itu namanya Agartha, jadi kayak menjadi inti dari kita berdua. Pote sendiri ngambilnya dari Aceh. Pote itu penggalan dari pahlawan Aceh gitu. Jadi Tengku lah gitu di Aceh. Jadi kalau ditanya arti secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang nyambung gitu ya. Tapi kita berharap dari setiap kata-katanya itu yang menjadi doa lah gitu buat. Jadi lihat itu. Tapi lama-lama sekarang udah mulai bisa bedain sih, udah mulai kelihatan bedanya dikit-dikit. Apalagi kalau udah nangis, nah itu udah bisa kita bedain. Si V itu cuman pendek aja, gitu loh. Tapi nyaring Nyaring banget. banget. Kalau yang si Lam banyak. Gitu. Berisik gitu. Jadi Jadi kalau udah begitu denger, gak itu V itu. Gitu. Menurut Mas Ayu dan Kausar, sudah lama mereka memilih nama anaknya seperti yang disematkan saat ini. Keinginan itu muncul sebelum menikah, ya akhirnya bisa terwujud saat ini. Dari Lam sendiri kayak udah lama, karena memang dari dulu banget sebelum nikah pun kayak pengen punya anak namanya Lam. Karena di Aceh sendiri tuh nama daerah itu kebanyakan pakai huruf Lam. Awalnya tuh Lam. Jadi yang pakai panggilan Lam lucu nih, bagus nih gitu. Tapi kalau V itu ya kita diskusi berdua kayak seperti itu. Cuman kalau dirangkai semuanya itu kurang prosesnya pas hamil. yang mulai bener-bener kita nyiapin semua nama itu kira-kira di bulan ke-7 lah, ke-7 ke-8 baru kayak yaudah Udah deh, terangkai. ini aja namanya kita rangkai gitu. Awalnya satu kata, oh kayak nama ini lucu deh kata ini, ntar ganti lagi, sempet kayak gitu. Lama-lama yaudah deh kita fixin aja namanya ini.